Saya Erles, peserta SKB pertanggal 2 September 2020. Saya mau berbagi dengan teman-teman seputar SKB dan khususnya pedagogik. Pertama-tama, sebelum berangkat ke lokasi tes SKB, pastikan membawa 1. Perlengkapan APD, masker dan penutup wajah. 2. KTP dan kartu keluarga. 3. Kartu SKB yang telah teman-teman print di laman SSCASN yang terbagi 2, yaitu 1 untuk penitia dan 1 untuk pegangan kita. Jangan lupa tanda tangan. 4. Pensil biasa yang biasa digunakan anak TK, bukan pensil mekanik atau sejenis pulpen. 5. Baju seragam, celana rok warna hitam, dan baju putih lengan panjang. 6. Sepatu hitam. Ketika hendak menghadap panitia untuk verifikasi peserta, pastikan hanya membawa perlengkapan di atas. Jangan membawa tas, HP, anting, kalung, jam tangan, tali pinggang, pulpen mekanik, dan benda-benda lainnya selain ketentuan di atas. Anda telah rapi dengan protokol COVID dan siap diverifikasi. Ketika sudah berada di dalam ruangan, dengarkan arahan panitia agar tidak melakukan kesalahan. Dan sebelum start ujian SKB, minta pertolongan Tuhan dalam doa dan semoga sukses tentunya. Sebelum kita lanjut, perlu teman-teman tahu soal pedagogik ada sebanyak 30 butir soal dan soal bidang 70 butir soal. Berikut ini saya membagikan 10 soal yang masih saya ingat dan menjawab dengan benar. Dan kebetulan soal yang keluar itu bahan-bahan soal kami saat PPG telah keluar di sesi saya kemarin, yaitu pada 2 September 2020 sesi pertama, khusus bagi Bapak Ibu Guru dan lebih khusus untuk pedagogik. Sekedar informasi, saya sendiri hanya mencapai skor 315 dan belum tahu berapa punya 2 pesaing saya sendiri. Artinya dalam lokasi formasi saya kan ada 3 orang yang lewat, jadi 2 lainnya belum saya tahu berapa skor mereka. Jadi biarlah nanti pengumuman yang menentukannya. Harapan mari saling membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baik, kita akan langsung saja membahas 10 soal pedagogi yang telah keluar kemarin. Dan benar-benar masih saya ingat, kebetulan ini merupakan soal-soal PPG yang telah saya ikuti tahun kemarin. Soal pertama, pedagogik. Berdasarkan rencana strategis Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan IT, yang melakukan pendayagunaan IT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali A. ITC sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawaban yang tepat adalah E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Nomor 2. Penilaian diatur dalam Permendiknas Republik Indonesia nomor A. Permendiknas Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007.
Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu Permendiknas Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007. Lanjut nomor 3. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK atau KD dan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Jawaban yang tepat adalah B. Standar kompetensi atau kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan terdapat dalam silabus yang telah disusun. Nomor 4. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, dan E. Metode pembelajaran. Ini kurasa gampang ya, dan tentu teman-teman semua sudah tahu jawabannya. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah kompetensi dasar. Soal berikutnya. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. B. Permendikkan Nomor 22 Tahun 2006. C. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. D. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jawaban yang benar adalah E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Berikutnya, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam kelas, guru perlu A. Peka terhadap situasi kelas, B. Bertanya kepada teman sejawat, C. Mencatat hal-hal yang istimewa yang terjadi di kelas, D. Bertanya kepada kepala sekolah, E. Bertanya kepada wali kelas. Jawaban yang benar adalah A. Peka terhadap situasi kelas. Berikutnya, peserta didik yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan lingkungan, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosio-kultural dikenal sebagai A. Akulturasi, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Sosialisasi, E. Kooperasi. Jawaban yang benar adalah C. Asimilasi. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat siswa adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian sekolah, B. Melakukan tanya jawab kepada siswa, C. Melakukan kegiatan post-test, D. Melakukan ulangan harian secara tiba-tiba, dan E. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Jawaban yang benar adalah E. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa.
Berikutnya, ini soal yang terakhir. Nomor 9. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan guru untuk menanamkan perilaku positif terhadap siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial adalah: A. Mewajibkan membeli lembar kerja siswa atau LKS. B. Menerapkan hukuman untuk menanamkan ketaatan. C. Menjelaskan akibat dari perbuatan antisosial seperti mencuri dan korupsi. D. Mengelompokkan perbedaan budaya di antara suku bangsa di Indonesia. Dan E. Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Menjelaskan akibat dari perbuatan antisosial seperti mencuri dan korupsi. Berikutnya soal paling terakhir. Ke-10. Guru memberikan kebebasan secara luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin dipelajari pada sumber belajar yang tersedia. Pernyataan tersebut merupakan ciri dari teori belajar: A. Behavioristik, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, D. Gestalt, E. Discoverisme. Jawaban yang benar adalah B. Konstruktivisme. Jadi sekian saja dari saya. Belajarlah lebih banyak tentang bidang teman-teman masing-masing, karena pedagogik tidak terlalu susah. Cuman bagi teman-teman semua yang memang selama ini sudah pernah mengajar dan menangani masalah-masalah siswa dan berbagai masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, dan juga termasuk kurikulum dan kesiswaan, kegiatan-kegiatan satuan pendidikan. Lebih dari itu semua, ingat, tetap andalkan Tuhan. Nomor satukan Tuhan yang adalah sumber segala pengetahuan. Semoga yang belajar di sini lolos dan dapat NIP 2020 ini. Amin. Terima kasih. Mohon jangan lupa, sekali lagi kepada teman-teman, jangan lupa bantu juga saya untuk subscribe.